Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wa sallama ala rasulillahi Thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fin niyyati wal qawli wal amal. Sebelum kita memulai murojaah kita pada hari ini, hendaknya kita luruskan niat kita dalam menghadiri majelis ilmu agama ini semata-mata mengharapkan pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap amal kebaikan itu tergantung akan niatnya. Seperti itu. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, murojaah kita masih berkaitan dengan riddah perkataan yang merupakan riddah yang sumbernya berasal dari lisan, berasal dari lidah seseorang. Yakni ada perkataan-perkataan yang bisa menyebabkan rusaknya keislaman seseorang, putusnya keislaman seseorang, batalnya keislaman seseorang. Baik, sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa beberapa contoh dari kufur perkataan itu ada seperti perkataan jika Allah memerintahkan kepadaku dengan suatu perkara, maka aku tidak akan mengerjakannya. Atau apabila kiblat berubah ke arah ini, maka aku tidak akan sholat ke arahnya. Atau jika Allah memberiku surga, maka aku tidak akan memasukinya. Ketiga macam perkataan ini itu dapat menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam jika tujuannya adalah melecehkan, menghina, ataupun mendustakan syarak. Jadi kalau tujuannya adalah melecehkan, menghina, ataupun mendustakan syarak, maka di sini hukumnya baru keluar dari agama Islam. Akan tetapi jikalau tujuannya tidak seperti itu, maka hukumnya tidak keluar dari agama Islam. Seperti itu yang sudah kita jelaskan. Sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh lainnya dari kufur perkataan. Seperti biasa, saya akan bacakan matannya terlebih dahulu, maka kemudian setelahnya saya akan jelaskan secara ringkas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa kayaqul law akhadhani Allahu bitarkis shalah ma'a ma ana fihi minal marad zalamani. Juga seperti perkataan seseorang, jika Allah menyiksaku karena aku meninggalkan sholat dalam keadaan sakitku, maka ia telah menzolimiku. Jadi di antara kufur perkataan adalah ketika seseorang mengatakan, jika Allah menyiksaku karena aku meninggalkan sholat dalam keadaan sakitku, maka ia telah menzolimiku. Perkataan seperti ini itu dihukumi keluar dari agama Islam ketika dia memang faham makna dari kata zalim tersebut. Ketika dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi kuncinya ketika seseorang menisbatkan kata zalim atau kata-kata yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama dia memahami makna yang sebenarnya, maka hukumnya keluar dari
agama Islam, termasuk contoh yang sudah kita bacakan tadi. Seperti itu. Jadi, di mana letak kekufurannya orang yang mengatakan perkataan seperti tadi? Yakni pada lafal zalim. Karena dia telah menisbatkan kata zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa makna zalim itu sendiri? Zalim itu adalah melakukan tindakan pada milik orang lain tanpa kerelaan darinya. Itu diantara makna zalim. Saya ulangi, diantara makna zalim adalah melakukan tindakan pada milik orang lain tanpa kerelaannya, tanpa ridhonya. Itu yang dinamakan zalim. Jadi kalau misalkan kita melakukan tindakan pada milik orang lain, misalkan apa? Pada barang orang lain, mobil, motor misalkan. Kemudian kita melakukan suatu tindakan pada barang tersebut secara sengaja yang itu dapat merusak barang dari milik orang tersebut, maka ini namanya kita telah berbuat zalim kepada pemilik barang tersebut. Nah, seperti itu yang dinamakan zalim. Nah, maka ketika seseorang menisbatkan kata zalim kepada Allah, ini tidaklah layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah. Maka kalau segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah, sudah pasti itu adalah milik Allah. Nah, ketika orang mengatakan zalim kepada Allah, lantas kepada siapa Allah zalim, sedangkan segala sesuatu itu adalah miliknya. Oleh karenanya, orang yang mengatakan seperti perkataan tadi, jika Allah menyiksaku karena aku meninggalkan sholat dalam keadaan sakitku, maka ia telah menzalimiku. Maka pada kata zalim inilah orang tersebut keluar dari agama Islam. Seperti itu. Dapat difahami ya? Jadi kuncinya, dia kenapa keluar dari Islam? Karena telah menisbatkan sifat atau perkataan yang itu tidak layak disematkan kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Di antaranya adalah zalim. Dapat difahami ya? Baik. Ya? Dapat difahami ya? Ya, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jadi, baik. Kenapa orang yang seperti tadi, mengatakan ungkapan seperti tadi, itu dihukumi keluar dari Islam, karena dia telah menyematkan atau menisbahkan kata yang tidak layak bagi Allah. Apa yang tidak layak bagi Allah di contoh ini? Yaitu lafal zalim. Sedangkan zalim itu sendiri adalah melakukan tindakan pada milik orang lain tanpa kerelaannya. Tentunya sifat seperti ini tidak layak bagi Allah karena segala sesuatu adalah milik Allah. Maka tidak mungkin Allah zalim kepada selainnya. Seperti itu. Dapat difahami ya? Jadi kuncinya adalah karena dia menyifati Allah dengan sifat yang tidak layak baginya, yaitu sifat zalim pada contoh ini. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Yaqulul musannif rahimahullahu ta'ala aw qala li fi'lin hadatsa hadza bighairi taqdirillah. Atau berkatanya seseorang tentang suatu perbuatan, ini terjadi bukan dengan takdir Allah. Maka orang yang seperti ini juga keluar dari agama Islam. Baik ia mengatakan hal tersebut tentang suatu perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Seperti itu. Kita tahu bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta
segala sesuatu, ya. Baik yang segala sesuatu itu adalah bendanya ataupun sifat-sifatnya. Maka kalau misalkan ada seseorang yang mengatakan ada suatu perkara yang telah terjadi di luar takdir Allah, artinya sama halnya dia mengatakan ada suatu perkara yang Allah tidak ciptakan. Ada suatu perkara yang tidak Allah ketahui. Maka yang seperti ini hukumnya juga keluar dari agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah juga yang menciptakan perbuatan kalian. Baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Maka segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu tidak akan lepas dari takdir Allah. Oleh karenanya, ketika seseorang mengatakan ada suatu perkara yang terjadi di luar takdir Allah, yang tidak Allah ciptakan, maka orang seperti ini telah keluar dari agama Islam. Karena sama halnya dia telah menyekutukan Allah dengan selainnya. Sama halnya dia mengatakan ada sesuatu yang tidak Allah ciptakan. Nah, seperti itu. Baik. Selanjutnya, qala al-muallif rahimahullah, aw law syahida 'indil anbiya'u awil malaikatu aw jami'ul muslimin bikaza ma qabiltuhum. Atau berkata seseorang, apabila para nabi, para malaikat, atau semua orang Islam bersaksi di hadapanku, maka tidak aku terima. Artinya apa? Dia tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh nabi tersebut, apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut, apa yang telah disepakati oleh kesemua kaum muslimin. Orang yang seperti ini dihukumi keluar dari agama Islam. Mengapa orang yang berkata seperti ini dihukumi keluar dari Islam? Karena dia sama halnya ketika mengungkapkan hal ini, artinya orang ini tidak percaya kepada hal-hal tersebut. Ya kan? Jadi ketika dia mengatakan apabila para nabi, para malaikat atau semua orang Islam bersaksi di hadapanku, maka aku tidak terima. Artinya apa? Dia tidak mempercayai ke semua itu. Dia tidak percaya nabi, tidak percaya malaikat, tidak percaya semua kaum muslimin. Maka orang seperti ini hukumnya keluar dari Islam. Karena kesemua itu tidak mungkin mengatakan sesuatu yang dusta. Contohnya nabi. Jangankan para nabi. Satu nabi saja itu tidak mungkin mengatakan sesuatu yang ada unsur dustanya. Tidak mungkin satu orang nabi saja itu berbohong. Nah, ketika orang mengatakan, aku tidak akan menerima ungkapan nabi itu, artinya apa? Dia tidak percaya dengan nabi tersebut. Dan ini juga mengandung unsur penghinaan terhadap nabi tersebut. Makanya orang itu keluar dari agama Islam. Demikian juga ketika orang mengatakan dia tidak percaya, tidak menerima apa yang disampaikan malaikat. Jika seandainya malaikat bersaksi di hadapan dia. Artinya sama juga dia tidak mempercayai terhadap malaikat tersebut. Yang mana kita tahu bahwa para malaikat itu tidak mungkin berdusta. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan akan senantiasa melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan terhadap mereka. Nah, dari ayat ini dapat kita pahami bahwa para malaikat mustahil terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena Allah Ta'ala lah yang telah menyebutkan langsung di dalam Al-Quran. Maka
Ketika seseorang tidak mempercayai malaikat, artinya sama halnya dia menolak atau menghina malaikat tersebut. Seperti itu. Atau semua orang Islam jika bersaksi di hadapanku maka aku tidak terima, kata dia. Ini sama, hukumnya juga keluar dari agama Islam. Mengapa demikian? Karena yang namanya keseluruhan kaum muslimin itu tidak mungkin bersepakat ke dalam kesesatan. Kalau misalkan dia tidak menerima kesepakatan kaum muslimin, artinya dia tidak percaya kepada kesepakatan kaum muslimin tersebut, atau disebut dengan ijma. Ya, kesepakatan para ulama mujtahid. Nah, itu tidak mungkin mereka bersepakat dalam kesesatan. Jadi kalau misalkan orang menolak yang namanya ijma, tidak percaya dengan ijma, maka hukumnya keluar dari agama Islam. Seperti itu. Karena yang namanya kesepakatan kaum muslimin, para ulama mujtahid seluruhnya, tidak mungkin bersepakat ke dalam kebatilan, tidak mungkin sepakat dalam kesesatan. Pasti yang disepakati adalah kebenaran. Dan hal ini yang sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku, yakni para ulama mujtahid, ketika bersepakat terhadap sesuatu, ala dhalalah, terhadap kesesatan. Tidak mungkin. Tidak mungkin umat Islam mayoritasnya bersepakat dalam kesesatan. Nah, maka sekali lagi saya ulangi, ketika orang mengatakan apabila para nabi, para malaikat, atau umat Islam, semua orang Islam bersaksi di hadapanku, maka aku tidak terima, ini keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia tidak membenarkan semua perkataan dari tiga perkara tersebut. Yang mana ketiga hal tersebut, nabi, malaikat, dan semua orang Islam, itu tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, nanti kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan saja ya. Misalkan ada dari penyampaian saya yang masih sulit untuk difahami, nah, silakan ditanyakan saja agar bisa digunakan bahasa yang lebih mudah kita pahami bersama. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, au qala la af'alu kaza wa in kana sunnatan biqasdil istihza. Atau berkatanya seseorang, saya tidak akan mengerjakan hal itu sekalipun sunnah, dengan tujuan melecehkan sunnah tersebut. Nah, selanjutnya, di antara perkataan-perkataan yang bisa menyebabkan rusaknya keislaman seseorang, jika orang tersebut mengatakan, saya tidak akan mengerjakan suatu perkara itu, meskipun itu sunnah, dengan tujuan dia melecehkan, menghina sunnah tersebut. Nah, di sini kita lihat tujuannya. Jadi kalau misalkan ada si fulan, ya, ada si A, ada si B misalkan. Si A ini ngajak si B untuk bersiwak misalkan. Untuk bersiwak. Kemudian apa yang dikatakan si B ini? Dia mengatakan, aku tidak akan mengerjakan perkara tersebut, yakni bersiwak, meskipun itu adalah sunnah. Nah, meskipun itu adalah sunnah. Apa tujuan dia mengatakan hal tersebut? Tujuannya adalah untuk melecehkan siwak tersebut. Misalkan karena dia menganggap siwak itu jorok misalkan. Nah, tujuannya apa? Melecehkan siwak itu, menghina siwak tersebut. Maka hukumnya keluar dari
agama Islam. Tapi kalau misalkan ketika si A ini ngajak si B untuk bersiwak, kemudian si B ini mengatakan, aku tidak mau bersiwak meskipun itu sunnah, tujuannya apa? Ya sekedar tidak mau melaksanakan sunnah Nabi. Bukan tujuannya melecehkan siwak, bukan tujuannya menghina siwak. Nah, maka orang seperti ini tidak dihukumi keluar dari Islam. Jadi yang kita tinjau itu adalah tujuannya. Kalau tujuannya melecehkan, keluar dari Islam. Kalau tidak, maka tidak keluar dari Islam. Seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya, qala al-muallif rahimahullah, aw law kana fulanun nabiyya ma amantu bih. Atau bila seseorang berkata, jika si fulan adalah seorang nabi, maka aku tidak akan beriman dengannya. Aku tidak akan beriman kepadanya. Nah, maka orang yang berkata seperti ini juga keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena perkataan seperti ini mengandung unsur pelecehan terhadap derajat kenabian. Nah, kenapa kok ada unsur pelecehan terhadap kenabian? Karena sama halnya dengan dia mengatakan, jika ada seorang nabi, maka aku tidak akan beriman kepadanya. Aku tidak akan beriman kepadanya. Jika ada seorang nabi, maka aku tidak akan beriman kepadanya. Sama halnya dia dengan mengatakan ungkapan yang seperti itu. Nah, ketika dia mengatakan, jika si fulan seorang nabi, maka aku tidak akan beriman kepadanya. Maka sama halnya dia mengatakan, jika ada seorang nabi, ya, maka aku tidak beriman dengannya. Seperti itu. Perkataan seperti ini mengandung unsur pelecehan terhadap nabi. Nah, makanya orang seperti ini dihukumi keluar dari agama Islam. Nah, seperti itu. Maka dari sekian banyak contoh yang sudah kita sebutkan, artinya banyak sekali, beragam sekali bentuk-bentuk perkataan yang bisa menyebabkan rusaknya keislaman seseorang. Ya, maka tidaklah salah ketika Nabi mengatakan aksarul khotoya bani Adam min lisanihi. Kebanyakan kesalahan manusia itu dari apa? Lisannya. Kita lihat contoh-contoh yang diberikan oleh Syekh Abdullah atau Syekh yang lain dalam menerangkan contoh-contoh kufur perkataan. Sangat beragam di sini. Ya kan? Beda-beda, satu sama lainnya berbeda. Artinya, hendaknya kita benar-benar menjaga lisan kita. Ya. Sekali lagi, lisan ini mungkin dia tidak bertulang. Tetapi ketika dia melesat, itu bisa membahayakan orang yang mengucapkan perkataan tersebut. Bisa saja dia jatuh ke dalam dosa kecil, bisa saja dia jatuh ke dalam dosa besar, atau bahkan kekufuran. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, al-lisanu hajmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Lisan ini memang bentuknya kecil, ya kan? Tak bertulang, lembek tak bertulang, ya kan? Tapi jurmuhu kabir. Akibat yang ditimbulkan dari lisan itu sangatlah besar. Oleh karenanya, maka hendaknya kita masing-masing dari diri kita, ketika kita ingin menuturkan suatu perkataan, mengatakan sebuah ungkapan, hendaknya kita memikirkan terlebih dahulu apakah perkataan yang akan kita keluarkan, yang akan kita lontarkan itu bisa menyelamatkan diri kita di akhirat atau malah sebaliknya. Justru membuat diri kita celaka di akhirat kelak. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang dilarang yang berkaitan dengan lisan.
Baik itu nanti yang akan kita pelajari dosa-dosa lisan, maksiat-maksiat lisan, ya, seperti riba, namimah, kadzib, berbohong, al-yaminul kadzibah, sumpah palsu dan semacamnya. Juga termasuk di dalamnya yang lebih parah dari itu adalah yang sedang kita pelajari, yaitu tentang riddah perkataan. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jikalau ada yang kurang dapat difahami atau dari cara penyampaian saya yang mungkin kurang dapat difahami juga sehingga perlu ditanyakan, maka dipersilakan untuk teman-teman bertanya. Silakan. Ya, itu hadis Nabi. Dalam hadis Nabi. Mhm. Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Dalam satu kesempatan guru kita nyebutnya seperti itu. Terkadang disebutkan lafalnya la yajtami'u ummati ala dhalalah. Tapi yang sering saya dengar Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Nah, seperti itu. Seringnya guru kita menyampaikan yang dengan ungkapan seperti itu. Hadis ya, bukan Al-Qur'an yang tadi saya sebutkan. Jadi sesungguhnya ya, amin wa fiik. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengumpulkan umatku, kata Nabi, yang dimaksud adalah ulama mujtahid. Yakni ulama yang memiliki tingkatan paling tertinggi di antara ketiga tingkatan ulama yang lainnya. Kalau kita lihat itu ada namanya mujtahid mutlak, ya kan? Ada yang namanya ashabut tarjih, ya kan? Ashabul wujuh, mohon maaf, ya kan? Atau mujtahid mujtahid fil madhhab, ya kan? Ada ashabut tarjih. Kemudian ada yang namanya an-naqlah. Dan masing-masing dari keempat ulama itu punya tugasnya masing-masing. Nah, para ulama mujtahid ini, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah, enggak akan bersepakat dalam kesesatan. Jadi apa-apa yang disepakati oleh para ulama mujtahid itu tidak akan salah, tidak akan sesat, tidak akan bersepakat ke dalam perkara batil. Seperti itu. Itu makna dari hadis Nabi tersebut. Jadi yang bisa berfatwa, yang bisa menggali hukum di dalam Al-Quran dan hadis itu adalah para ulama mujtahid. Adapun mujtahid fil mazhab, tugasnya apa? Ya, tugasnya diantaranya bisa menyatakan di antara perkataan ulama mujtahid mana yang lebih kuat. Nah, seperti itu. Itu diantara tugasnya. Jadi para ulama itu punya peran masing-masing. Dan yang bisa menggali hukum di dalam Al-Quran dan hadis itu hanya ulama mujtahid saja. Seperti itu. Dapat difahami ya? Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya, yang pernah saya dengar dari guru-guru yang beliau amalkan adalah mazhab Syafi'i.
Amin wa fiik. Tapi kendati demikian, beliau menguasai keempat mazhab. Nah, seperti itu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada ya, saya rasa. Baik, mungkin hanya sekian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan tahlil, salawat dan beristighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir lana walil mu'minin wal mu'minat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Semoga yang kita pelajari benar-benar dapat kita pahami secara benar, sehingga kita pun dapat mengamalkannya secara benar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.